Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah tersebut kita masih bisa bertemu kembali di majelis yang mulia, majelis dzikir, yaitu majelis yang di dalamnya disebutkan halal dan haram, atau nama lainnya adalah majelis ilmu, yang merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana para malaikat melebarkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang mencari ilmu, dan Allah menurunkan sakinah, ketenangan untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi orang-orang yang belajar dengan rahmat di majelis-majelis ilmu, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Dan para jamaah, insyaallah pagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban sebentar lagi akan berakhir, akan meninggalkan kita, dan itu menjadi pertanda bahwa tidak lama lagi Ramadan akan mendatangi kita atau bertemu dengan kita, dan itu tinggal hitungan hari lagi. Dan Ramadan itu adalah hari pertandingan. Maka ketika orang mau bertanding, itu dia harus cukup latihannya, harus cukup persiapannya. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menyambut Ramadan? Sudah pantaskah kita untuk menyambut Ramadan? Apa persiapan yang sudah panjenengan siapkan untuk menyambut Ramadan? Apakah kita akan menyambut Ramadan biasa-biasa saja tanpa ada persiapan, seperti keadaan kita sehari-harinya tanpa ada perubahan? Atau kita memang betul-betul siap untuk menyambut Ramadan? Orang kalau mau berlomba, Al-Imam Ibnul Jauzi itu mengibaratkan Ramadan itu seperti orang yang sedang lomba pacuan kuda. Artinya ketika dia start di bulan Ramadan, maka kuda itu enggak berjalan, Pak. Kuda itu berlari untuk bisa mencapai finish. Semakin mendekati akhir Ramadan, semakin mendekati finish, maka kudanya akan semakin cepat. Tentu para penunggang kuda akan memacu kudanya untuk makin cepat supaya dia mencapai finish duluan dan dia bisa meraih kemenangan di finish. Jadi bukan jalan kaki. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap berlari di bulan Ramadan? Ataukah justru ketika Ramadan datang kita tetap berjalan kaki seperti di bulan Sya'ban?
Orang yang mau bertanding itu dia akan mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang terbaik. Dan tidak cuman itu, persiapannya itu bukan sehari 2 hari. Karena orang yang mau bertanding itu persiapannya lama. Makanya para salaf ketika selesai Ramadan, mereka mempersiapkan diri mereka untuk Ramadan berikutnya selama 6 bulan. Agar ketika Ramadan berikutnya datang, mereka benar-benar memastikan diri mereka siap untuk berlari kencang di bulan Ramadan. Kalau dibilang nanti Ramadan datang Senin misalkan, maka kita kurang 1 atau 2 hari lagi untuk melakukan persiapan. Coba saya tanya, jenengan siap apa enggak? Pak, jenengan sudah siap? Insya Allah. Saya yakin semua jawaban kita insya Allah. Apa yang jenengan telah siapkan? Kita mau tanding, kita harus tahu persiapan kita. Kita mau safar, kita harus tahu. Oh, bawa pakaian sekian, makanan sekian, ransum. Kalau tentara kan ransum, ransumnya sekian, biar pas ini. Apa kira-kira yang sudah panjenengan siapkan? Nah, puasa Senin Kamis itu termasuk persiapan untuk Ramadan. Karena Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Padahal selain Sya'ban Nabi juga memperbanyak puasa. Artinya ketika masuk Ramadan Nabi tidak keluar dari kebiasaan. Nabi tetap berada di atas kebiasaannya beliau, di atas kebaikan. Tapi bedanya ketika bulan Ramadan kebiasaan tersebut ditingkatkan. Nah, kalau orang nggak punya kebiasaan, berarti ketika dia masuk Ramadan, dia baru memulai kebiasaan. Ini yang akan menjadikan puasa dia berbeda dengan orang-orang soleh pada umumnya. Di mana orang-orang soleh ketika masuk Ramadan, mereka meningkatkan kebiasaan. Sedangkan orang-orang awam ketika masuk Ramadan, mereka memulai kebiasaan. Ini bedanya. Makanya ketika masuk Ramadan, Nabi itu sebelum Ramadan udah rajin sedekah. Mau Sya'ban, Muharram, Safar, Rajab, beliau udah rajin sedekah. Ketika masuk Ramadan, sedekahnya ditambah. Nah, kalau orang awam, Sya'ban jarang sedekah, Rajab jarang sedekah, Muharram jarang sedekah, masuk Ramadan baru mulai sedekah. Persiapannya kurang. Makanya para salaf itu persiapan mereka 6 bulan. Para salaf itu ketika masuk Ramadan bukan memulai sholat malam. Mereka di luar Ramadan sudah terbiasa sholat malam. Ketika masuk Ramadan mereka tingkatkan lagi sholat malamnya. Para salaf itu ketika di luar Ramadan mereka sudah punya kebiasaan khataman. Kalau kita, kapan kita mulai kebiasaan itu? Masuk Ramadan, baru kita mulai kebiasaan khataman. Kalau para salaf itu mereka di luar Ramadan udah biasa khatam. Di antara mereka An-Nawawi menukil, di antara mereka ada yang khatam seminggu sekali, ada yang khatam sebulan sekali. Tapi ketika masuk Ramadan diperkecil lagi waktunya, yang seminggu sekali menjadi 3 hari sekali. Yang 3 hari sekali masuk Ramadan menjadi sehari sekali. Yang sehari sekali masuk Ramadan menjadi 2 kali sehari. Pagi khatam, malam tarawih juga khatam. Kok bisa Ustaz? Wallahu a'lam. Di antara para ulama menjelaskan barangkali pada waktu itu rentan waktu di zaman itu lebih lama dibanding di zaman kita. Karena waktu itu semakin mendekati kiamat dia makin cepat. Sebulan terasa seminggu, begitu kan? Seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, cepat. Nah, di zaman itu mungkin rentan waktunya lama.
Meskipun sama-sama 24 jam tapi terasa lama. Makanya mereka bisa sehari 2 kali khatam. Makanya Imam Malik itu sampai berapa kali? Sampai 90 kali ketika masuk Ramadan untuk khatam. Demikian juga Imam Bukhari yang kita baca ini. Imam Bukhari sehari 2 kali khatam. Pagi dia khatam, malamnya tarawih dia khatam. Mereka udah punya kebiasaan. Pak Nanang, apa persiapan panjenengan? Mentalnya diapakan? Kira-kira panjenengan sudah mempersiapkan mental berapa bulan? 1 bulan. Kita kalau mau tanding kejuaraan besar kayak Piala Dunia misalkan, itu mental disiapkan setahun atau selama 4 tahun untuk benar-benar mempersiapkan. Ini kejuaraan dunia untuk akhirat. Kita sebulan saja untuk bisa menjadi juara nanti, itu ya, insyaallah. Maka tahun depan kita harus mempersiapkan lebih jauh. Ada satu hal para jamaah yang penting, taubat. Karena yang menghalangi amal soleh itu dosa. Yang menghalangi orang untuk berbuat soleh, amal soleh dan tidak maksimal itu dosa. Jadi persiapan yang penting untuk Ramadan itu bertobat. Kita baca dulu. Babu man wasala. Oh, masih sholat qori'nya. Babu man wasala rahimuhu. Babu man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Di kitab saya teksnya beda. Di kitab saya babu man wasala rahimahu ahabbahullah. Kalau di sini ahabbuhu ahluhu. Artinya bab barang siapa yang menyambung rahimnya maka keluarganya akan mencintainya. Adapun di kitab saya barang siapa yang menyambung rahimnya maka Allah akan mencintainya. Dan dijelaskan di kitab saya ini bahwasannya yang betul adalah yang ada di proyektor. Ahabbuhu ahluhu, keluarganya akan mencintainya. Jadi di sini ada kesalahan. Dan kalau panjenengan tanya kenapa kok bisa terjadi kesalahan, itu barangkali disebabkan pertama mungkin penerbitnya yang salah. Yang kedua, mungkin pengambilan manuskripnya yang berbeda. Panjenengan tahu manuskrip? Manuskrip itu bahasa Arabnya makhtutot. Manuskrip itu artinya tulisan asli imam tersebut. Terkadang manuskrip itu ada beberapa versi. Dan setiap versi terkadang ada lafadz yang berbeda antara versi satu dengan versi lainnya. Itulah yang terkadang menyebabkan kitab itu meskipun penulisnya sama, tapi isinya terkadang ada beda dengan penerbit satu dengan penerbit lainnya. Hal itu bisa jadi disebabkan karena naskah tulisan asli imam tersebut berbeda. Begitu. Tapi yang disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Sa'd Ar-Ruslan di sini adalah ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang menyambung rahimnya maka keluarganya akan mencintainya. Dan lafaz ini sesuai dengan dohir hadis yang akan kita baca. Meskipun kalau seandainya Allah akan mencintainya, itu juga tidak keluar dari apa yang terkandung di dalam hadis. Kita baca dulu hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Maqra, dari Maqra, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata. Kalau Ibnu Umar itu terkadang lafadznya pakai radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mendoakan dua sahabat langsung, yaitu Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Makanya dalam hadis terkadang Ibnu Umar itu pakai radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Dia berkata, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan menyambung rahimnya, nussi'a fi ajalihi, maka akan ditambah umurnya. Kalau umurnya ditambah berarti diakhirkan ajalnya. Wasara maluhu, akan diluaskan hartanya, akan ditambah hartanya. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Antum perhatikan di sini, Ibnu Umar mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung rahimnya, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama adalah dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan dicintai oleh keluarganya. Dan bukan berarti kita menyambung rahim, bukan berarti dalam rangka untuk mendapatkan 3 ini. Karena sebagaimana kita bahas kemarin, bahwa yang namanya ibadah itu harusnya diniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika ibadah itu diniatkan hanya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang disebutkan di dalam hadis. Tapi kalau dia melakukan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan ganjaran yang ada dalam hadis, maka dikhawatirkan Allah akan beri ganjaran itu, tapi Allah tidak akan meridhoi apa yang dia lakukan, karena dia mencari dengan ibadah tersebut, mencari untuk dunia. Dan apa hubungannya dengan ketakwaan di sini? Hubungannya adalah bahwasannya silaturrahim, menyambung rahim, itu termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang tidak melakukan silaturrahim atau menyambung rahim, maka dia tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seandainya kata menyambung rahim ini dihilangkan, dia cukup bertakwa kepada Allah saja, itu sebenarnya dia juga bisa mendapatkan umur yang panjang, harta yang melimpah, dan keluarganya akan mencintainya kalau seandainya dia tidak melakukan rahim. Karena ketakwaan itu keutamaannya lebih umum, sedangkan silaturahim itu bagian dari ketakwaan. Maka ketika dia sambung antara bertakwa kepada Allah dan menyambung rahim, maka dia mendapatkan 3 keutamaan khusus, yaitu apa? Yang pertama tadi apa? Ajalnya diakhirkan alias umurnya dipanjangkan, hartanya ditambah, dan keluarganya akan mencintainya. Dan ketakwaan ini para jamaah memang inti dari ibadah kepada Allah, itu puncaknya itu untuk mendapatkan ketakwaan. Makanya ketika panjenengan menyambung rahim, itu tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk mendapatkan umur yang panjang, harta yang luas, bukan itu tujuan utamanya. Tapi harta yang luas, umur yang panjang, ini tujuan yang akan mengikuti di belakang tujuan utama. Paham sampai sini ya? Apa? Betul. Jadi kalau panjenengan mengejar tujuan yang utama, maka perentelan-perentelannya ini akan mengikuti. Tapi kalau panjenengan hanya mengejar perentelan-perentelannya
yang utamanya nggak akan dapat. Jadi tujuan ibadah-ibadah ini, tujuan puncaknya itu untuk takwa kepada Allah. Contoh puasa, la'allakum tattaqun, untuk takwa. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ubudu, sembahlah Allah. Lafaz ubudu itu artinya bisa sembahlah Allah, bisa tauhidkan Allah, bisa beribadahlah kepada Allah. Ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Karena dinamakan ibadah kalau dia bertauhid. Apabila dia tidak bertauhid maka tidak dinamakan ibadah. Paham sampai sini ya? Dinamakan sholat ketika dia ada toharo. Apabila dia tidak ada toharo maka tidak dinamakan sholat. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan puncaknya dari ibadah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ketika panjenengan melakukan menyambung rahim, tujuan utamanya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Adapun yang lain ini adalah perentelan-perentelannya. Pretelan-pretelannya akan mengikuti. Jadi ketika panjenengan tujuannya untuk ridhonya Allah, maka pretelan ini akan mengikuti. Contoh, di antara tujuan menyambung rahim itu meluaskan harta. Takwa juga bisa meluaskan harta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap kesempitan yang dia lalui, dan Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak terduga-duga. Ini perentelannya. Demikian juga misalkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan meraih kemenangan. Misalkan kunci kemenangan itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Lihat peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Tidak ada dalam sejarah di mana kaum muslimin ketika melawan orang kafir pasukannya mencapai separuhnya orang kafir. Tidak ada. Pasti di bawah separuhnya. Secara logika pasti kalah. Tapi kenapa bisa menang? Karena bertakwa kepada Allah. Tujuannya ke situ. Karena kemenangan itu dari Allah, bukan dari jumlah. Kemenangan bukan dari jumlah. Allah yang katakan, wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah kemenangan itu melainkan berasal dari Allah, melainkan dari Allah Azza wa Jal. Makanya kuncinya itu takwa. Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau bersabar dan engkau bertakwa sama Allah, maka makar-makar mereka tidak akan mudorot kepada dirimu. Jadi kalau panjenengan dekat sama Allah, tetangga panjenengan berniat jelek, itu tidak akan pernah bisa memudorotkan panjenengan. Kalau panjenengan bertakwa kepada Allah, teman-teman kantor panjenengan ada yang hasad, membuat makar, itu tidak akan pernah memberi mudarat kepada panjenengan. Itu buah dari takwa. Demikian juga ketika berperang, Allah katakan, alayyakfiyakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup kalau seandainya Tuhan kalian mengirimkan 3.000 pasukan dari bangsa malaikat secara turun menurun, secara berturut-turut? Bala, tentu cukup. Syaratnya 2, intasbiru, kalau engkau bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, yumiddakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ditambah sama Allah. Kalau kau bersabar, kau bertakwa, Allah turunkan 5.000 malaikat. Yang awalnya cuma 3.000 jadi 5.000 malaikat di perang Badar.
5.000 malaikat musawwimin yang memiliki tanda. Orang-orang kafir tidak tahu kalau malaikat ikut perang di perang Badar jamaah. Yang tahu iblis laknatullah. Karena iblis waktu itu ikut perang di perang Badar. Dia menyerupakan dirinya dengan manusia. Dia menyerupakan wajah dengan Suraqah bin Malik. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengira itu adalah Suraqah yang ikut perang, padahal dia adalah iblis. Ketika dia melihat Jibril menaiki kudanya, Mikail menaiki kudanya, membabat habis kepala orang-orang kafir, iblis melihat, "Lu ada Jibril, lu ada Mikail." Dia lari. Tanya, kamu kemana? Kata iblis, "Ini aromala taraun." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa itu? Malaikat. Dikisahkan dalam Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah, di mana orang itu tiba-tiba terpenggal kepalanya tanpa ada yang memenggal. Berarti siapa yang memenggal kepalanya? Malaikat. Tapi ketika takwa ini hilang, kunci pertama ini hilang jamaah, maka kaum muslimin Allah beri kekalahan. Di perang Uhud, ketika Nabi SAW menempatkan 70 orang pemanah atau 50 orang pemanah di sebuah bukit yang bernama Jabal Rumat. Jabal Rumat itu bukit kecil pak, letaknya depannya Uhud. Uhud itu besar sekali. Depannya Uhud itu ada bukit kecil. Jadi antara bukit kecil dan Uhud itu ada celah. Nah, celah inilah yang dipakai Khalid bin Walid untuk berputar ketika di perang Uhud nanti. Nabi tempatkan 50 orang pemanah di situ. Nabi bilang kepada pemimpinnya Abdullah bin Jubair, "Apapun yang terjadi, kau jangan tinggalkan tempat ini. Kita mau menang, meraih ghanimah, kau tetap di sini. Kita kalah, kau tetap di sini." Karena kalau seandainya kalah dan pemanah itu tetap di bukit, maka korbannya nggak akan banyak karena masih ada pemanahnya. Tapi kalau seandainya kalah dan pemanahnya turun dari bukit, maka korbannya akan lebih banyak. Dan itu betul. Ternyata mereka bermaksiat, tidak mentaati perintah Rasul SAW. Ketika kaum muslimin sudah mulai memukul mundur orang-orang kafir Quraisy, mengumpulkan ghanimah, maka orang-orang di Jabal Rumat 50 pemanah mengatakan ghanimah. Mereka turun semua kecuali beberapa orang, padahal udah menang, gak jadi menang hanya karena takwanya hilang. Jadi kunci kemenangan itu bertakwa kepada Allah. Makanya kalau Idul Fitri dikatakan hari kemenangan, maka hari kemenangan itu hanya bagi orang yang bertakwa selepas Ramadan. Tapi bagi orang yang kembali seperti semula, maka Idul Fitri itu bukan hari kemenangan, tapi hari kekalahan. Engkau kalah di Ramadan, engkau gagal di Ramadan, karena engkau keluar Ramadan tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau kembali seperti semula sebelum Ramadan. Itu dinamakan hari kemenangan bagi orang. Makanya bagaimana bisa dikatakan menang kalau enggak sholat di bulan puasa? Bagaimana bisa menang kalau rokoknya enggak berhenti ketika puasa? Ramadan selesai pancet nyedot. Enggak bisa dikatakan menang. Kemenangan itu ketika panjenengan keluar dari Ramadan dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan diampuni oleh Allah. Karena kalau panjenengan keluar dari Ramadan dalam keadaan bertakwa, berarti amal panjenengan diterima. Sekarang apa pertanyaan, apa jawabannya, ciri-ciri dari amal panjenengan diterima? Dari mana panjenengan tahu amal panjenengan diterima? Dimudahkan beramal. Ada lagi yang ciri-ciri yang paling utama, dipermudah ibadah taufik. Tapi belum tentu dia menjadi
amal yang diterima. Banyak orang muda beribadah, tapi belum tentu menjadi amal yang diterima. Allah nggak terima amalnya. Barangkali dia melalaikan rukun, mungkin. Tapi dia mudah untuk beribadah. Bukan itu faktor utamanya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah panjenengan tetap melakukan kebaikan tersebut secara berkesinambungan. Jadi di antara ciri-ciri ibadah panjenengan terima adalah ketika panjenengan selepas Ramadan, panjenengan tetap melakukan ibadah tersebut. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu yuwallidu ba'duha ba'don. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ketika kebaikan diterima, maka dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka para salaf mengatakan di antara ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah selepas Ramadan adalah kita masih melakukan ibadah tersebut meskipun di luar Ramadan. Jadi kalau keluar Ramadan, sholatnya kembali males, Qur'annya kembali nggak dibaca, kembali seperti kebiasaan semula, berarti itu ciri-ciri kalau ibadah selama Ramadan tidak diterima. Itu indikasinya. Makanya butuh persiapan tadi itu. Nah, kemudian hadis ke-59 itu hampir sama dengan yang atas. Manit rabbahu, kata Ibnu Umar, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, manit rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung rahimnya, unsi alahu fi umurih, sama beda lafaz saja, akan dipanjangkan baginya umurnya, wa saramaluhu, akan diluaskan hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Nah, faedah hadisnya hanya satu saja faedah hadisnya. Nah, fadhol. Waalaikumsalam. Fikul hadisain awalan at-taqwa wasilatul arham wa sadabani wa isani ditawsi'ati wal barakati fil mali wal hayati wa jalbil mahabbati wa tawqiri min afradil usrati. Takwa, wasilatul arham, menyambung rahim, huma keduanya, sababani roisani, merupakan dua sebab utama, litausiati, luasnya rizki, wal barokah, berkahnya rizki. Masih ingat kemarin apa ciri-ciri rizkinya berkah? Masih ingat kemarin apa ciri-ciri rizki kita berkah? Ketika rizki tersebut membawa diri kita semakin taat. Makanya kalau misalkan ada anak kita, di antara anak kita yang dia tidak mau nurut sama kita, terus disuruh sholat malas banget, itu di antara faktornya bisa dicek rizkinya. Barangkali rizkinya ada unsur haramnya sehingga tidak berkah. Ketika rizkinya nggak berkah, dimakan oleh keluarga kita, maka itu akan berdampak bagi kesolehan mereka. Karena sesuatu yang haram itu akan menghalangi seseorang untuk berbuat ketaatan. Karena dosa akan menjadikan seseorang untuk malas berbuat ketaatan. Dosa akan menghilangkan kelezatan beribadah pada seseorang. Itu dampak dari dosa. Itu otomatis, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya dicek. Makanya di antara sebab kenapa kok susah ini anak dididik, bukan susah diajak pinter ya, tapi susah untuk diajak kepada kebaikan. Dicek rizkinya, dari mana engkau mendapatkan rizki.
Makanya rezeki yang berkah itu akan membawa kebaikan pada orang yang memakan rezeki tersebut. Sehingga Rasul alaihissalam itu doanya bukan agar ditambahkan rezeki, tapi doanya adalah minta rezeki itu menjadi rezeki yang thayyib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib, bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib itu artinya rezeki yang berkah. Seandainya rezekinya sedikit, tapi kalau thayyib maka itu akan bermanfaat bagi dia. Kalau seandainya rezekinya banyak tapi dia enggak thayyib, itu enggak akan manfaat bagi dia. Makanya dalam makan Rasul alaihissalam kenapa kok nyuruh menjilati tangan? Karena orang tidak tahu di mana letak keberkahan yang ada pada makanan tersebut. Bahkan Rasul mengatakan para sahabat itu kadang satu dengan lainnya saling menjilati tangan-tangan mereka. Panjenengan ya apa kira-kira mempraktekkan kayak gitu. Habis makan tangan, jilatono tekku. Ya apa kira-kira Rasul ini, Pak? Habis kena idune awak dhewe dikongkon koncone jilati. Jijik kita. Kenapa kok jijik? Ya karena kita enggak kebiasaan dengan itu. Tapi kalau sahabat enggak jijik, karena memang mereka udah kebiasaan. Tadi habis makan kotor tangannya, yang jilati bukan dia tapi temannya. Dan Ustaz Wahyudi Imam tuh pernah cerita ke saya, dulu di Syekh Ali itu ada teman dia, kalau setiap temannya makan, dia bagian yang jilatin. Semua teman. Ustaz Wahyudi pernah cerita, kalau saya kok enggak jijik ya? Tapi anak saya ini dia nggak jijik. Habis makan, mana tanganmu? Dijilatin sama dia. Yang jilatin semuanya dia. Dalam rangka mempraktekkan hadis ini. Saya kok gimana ya rasanya ya? Ya memang karena kita nggak terbiasa. Namanya sunnah itu, Pak. Namanya sunnah. Kalau dia itu tidak pernah dilakukan, orang akan asing dengan sunnah itu. Dan lama-kelamaan akan mati. Dan betul kan, ini sunnah. Tapi nggak ada yang melakukan. Kenapa? Sudah mati sunnahnya. Perlu dihidupkan lagi. Dan kenapa kok Nabi SAW itu ketika makan nyuruh kita harus bersih piringnya? Karena beliau mengatakan karena engkau tidak tahu di mana letak berkahnya. Barangkali berkahnya itu ada pada sisa makanan yang ada di piring tersebut. Makanya kenapa kok orang makan itu meskipun makanannya nampak sehat, tapi kenapa kok banyak orang tetap sakit, banyak kena penyakit? Ya barangkali makanan yang dia makan itu berkahnya enggak katut. Dia benar makannya enak, ada vitaminnya, tapi berkahnya tidak ada. Makanya ketika dia makan, dia menyisakan makanan yang ada pada piring, mungkin berkahnya di piring itu. Kalau dia enggak makan berkahnya, berarti makanan ini tidak enggak thayyib. Jadi dia makan cuma sekedar kenyang. Sehingga makanan tadi itu ketika dia enggak thayyib, maka justru membuat dia sakit. Tapi ketika yang dia makan berkahnya ikut kemakan, maka makan tadi itu akan membuat dia semakin taat sama Allah dan mungkin akan membuat dia semakin sehat karena makanannya thayyib. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma kasabatum. Ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum, kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Enggak cuman halal tapi juga harus thayyib. Halal doang enggak thayyib, ya kurang. Halal plus thayyib. Sampai mana tadi kok tiba-tiba sampai dari barokah kan? Wal barakatu fil mal. Kemudian wal haya, dan keberkahan pada hidup lu. Hidupnya panjenengan diberkahi oleh Allah. Berarti panjenengan di atas ketaatan. Kalau panjenengan di atas kemaksiatan, berarti enggak mungkin Allah berkahi orang di atas kemaksiatan kan? Makanya ketika Isa alaihissalam mengatakan ketika masih bayi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Apa kata para ulama tafsir?
Apa berkah yang didapatkan Isa dengan ucapannya ini? Yaitu Allah menjadikan dia orang yang selalu memberikan kebaikan dimanapun dia berada. Berarti orang yang diberkahi sama Allah, dia singgah di kampung A, maka dia beri kebaikan di kampung A. Dia singgah di tempat ini, maka tempat ini mendapatkan kebaikan dari dirinya. Jadi berkah itu kebaikan dan berdampak bagi orang lain, itu keberkahan. Nah, kalau panjenengan hidupnya diberkahi, maka panjenengan akan mendapatkan kebaikan untuk diri panjenengan sendiri, plus membawa kebaikan untuk orang lain. Wajal bil mahabbah, dan akan mendapatkan kecintaan, wa tauqir, dan kemuliaan atau pemuliaan min afrodil usrah, dari setiap individu keluarga. Kalau kita menyambung rohim, maka mereka otomatis akan memuliakan kita. Seperti itu. Dan faedah yang lain, dan yang terakhir yang lain, dikatakan sama saya di sini adalah hadis keberapa itu? Baik, ini dia. Yajibu an yakunal ba'ith ala silati taqwallahi azza wajal la mujamalatan nas. Wajib bagi orang yang melakukan silaturrahim itu dalam rangka bertakwa kepada Allah. La mujamalatan nas, bukan dalam rangka mencari kemuliaan dari manusia, bukan dalam rangka mencari penghormatan. Jadi kita mengunjungi saudara itu bukan dalam rangka ingin dihormati, nggak boleh. Meskipun nanti kita akan mendapatkan penghormatan itu sebagai bentuk perentelan tadi itu. Tapi intinya adalah wajib bagi orang yang melakukan silaturahim untuk melakukannya dalam rangka bertakwa kepada Allah, bukan dalam rangka mujamalah, mencari kehormatan. Itu faedah yang kedua tentang silaturahim. Nah, wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya silakan. Ustaz, urut ya. Kalau saya nggak pilih kasih Ustaz. Antum nomor 2. Nah, yang pertama kita tidak tahu hadis lengkapnya dari hadis ini, karena terkadang para ulama itu dia memotong hadis karena diambil intinya saja, atau terkadang para ulama itu mengambil hadis itu bil maknanya saja, padahal lafadznya bukan seperti itu tapi maknanya saja. Contoh, misalkan Ibnu Hajar menukil hadis dalam Bulughul Maram, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa sih? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah minum min mazadatim ro'atin musyrikatin, dari wadah perempuan yang masih musyrik. Hadisnya seperti itu, ya. Tapi ini makna hadisnya. Kalau kita lihat lafadznya, hadis yang pendek ini itu panjang sekali. Dan tidak ada ucapan bahwa Nabi minum dari wadah perempuan musyrik, tidak ada seperti itu. Tapi Ibnu Hajar mengambil kesimpulan hadis dipakai seperti itu. Jadi ada kalanya hadis seperti itu. Jadi kita tidak tahu lafadz lengkapnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang ucapan sahabat, maka dia dinamakan mauquf. Hadis mauquf. Apabila dia sahih, meskipun dia ucapan sahabat, maka dia diterima. Kenapa? Karena para sahabat itu semuanya adalah orang yang adil dan amanah.
orang yang adil dan amanah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kalanya para sahabat itu berucap itu karena mereka mengambil dari sabda Rasul alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan ucapan Ibnu Umar ini, maka apa yang diucapkan Ibnu Umar ini semuanya ada di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, barang siapa yang silaturahim maka Allah akan panjangkan umurnya. Ada sabda Nabi yang kita bahas kemarin kan, rizkinya akan luas. Ada sabda Nabi yang seperti itu. Wa akhabbahu ahlu. Ini tidak ada dalam sabda Nabi, tapi ini ada konsekuensi logis. Orang yang menyambung persaudaraan, pasti yang disambung itu akan cinta sama dia. Jadi kadang para sahabat itu mengucapkan sesuatu itu berasal dari kesimpulan mereka terhadap nas. Kadang para sahabat mengucapkan sesuatu itu berasal dari apa yang dia dengar dari Rasul. Kadang para sahabat mengucapkan sesuatu itu berasal dari apa yang mereka lihat dari Rasul. Di Rasul nggak bersabda, tapi mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Makanya kadang hadis itu ada marfu, ada mauquf. Marfu apabila hadis ini yang mengucapkan Rasul SAW. Mauquf apabila hadis ini yang mengucapkan adalah para sahabat. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum. Tadi disinggung masalah bersedekah di bulan Ramadan. Bagaimana kalau saudara-saudara kita ini kurang bersedekah di Syaban karena takut kehabisan amunisi di bulan Ramadan bagaimana? Jadi dia mengutamakan untuk mengeluarkan hartanya banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Kemudian yang doa Rasulullah SAW mengatakan Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nabi tidak meminta tambahan lain, tapi kenapa Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan doa sebaliknya? Allahumma aksir ma'alahu wa barakahu wa barakahu fima a'tainahu. Nah itu babarik. Ya, maksudnya kan memperbanyak hartanya, memperbanyak anaknya, kemudian Anas bin Malik kan Baik. hartanya banyak, anaknya banyak, sedangkan dia sendiri tidak dibawakan Nah, jadi yang pertama tentang sedekah, bagaimana orang yang takut kehabisan harta. Baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini kembali kepada keimanan masing-masing orang atau kembali kepada keadaan masing-masing orang. Ada orang itu yang memang sudah memperkirakan dia tidak mampu untuk bersedekah, maka dia akan menjadi orang termasuk golongan orang yang menerima sedekah, dan itu tidak masalah, itu sah-sah saja. Tapi ada juga orang itu dia memang secara logika tidak mampu bersedekah, dan kalau disedekahkan dia akan kekurangan amunisi, tapi karena imannya yang kuat maka dia tetap bersedekah. Seperti yang saya ceritakan dulu tentang ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka tetap mengutamakan orang lain di saat diri mereka penuh dengan kekurangan. Dan kekurangannya para sahabat waktu itu bukan hanya sekedar rezeki, bukan hanya sekedar harta yang sedikit, tapi memang benar-benar nggak makan. Kalau ini dikasih ke orang lain, kita nggak akan makan. Kekurangannya seperti itu. Beda sama kita. Kalau kita kekurangan kita, kalau ini dikasih sama orang lain, kita tetap bisa makan. Makanya ini kembali kepada iman masing-masing orang dan kembali kepada keuangan atau kondisi masing-masing orang, dan tidak bisa dipaksakan. Tapi yang paling pasti adalah sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Ma nasukna qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu enggak akan pernah mengurangi harta seseorang. Kenapa?
Karena harta yang disedekahkan itu sejatinya adalah jatah rizki orang tersebut yang nyangkut ke kita. Sejatinya seperti itu. Itu rizkinya si fulan yang kebetulan Allah titip ke kita, sehingga kita harus keluarkan untuk dia. Adapun rezeki kita tetap jatahnya, tidak dikurangi oleh Allah. Rezekimu sekian tetap. Adapun sedekahnya tadi itu sebenarnya dari rezeki si fulan yang nyangkut ke sampean tadi itu. Makanya ketika ada dua orang pemuda, satunya ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, saudaraku ini belajar terus, nggak mau kerja. Padahal belajarnya sama Nabi. Yang kerja ini aku. Maksud dia melok kerja golek duit gitu loh. Apa kata Rasul? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu ini diberi rezeki Allah gara-gara saudaramu yang belajar tadi itu. Kalau saudaranya belajar, dapat duit nggak dia? Nggak dapat kan? Dari mana Allah kasih dia rezeki? Allah titipkan kepada saudara yang kerja. Jadi bisa jadi Allah beri kamu kelebihan rezeki itu karena saudaramu yang lagi belajar tadi itu. Kalau seandainya dia nggak belajar, mungkin Allah akan kurangi rezeki kamu. Artinya nyangkut rezekinya saudaranya tadi ini, nyangkut di dalam punya dia. Jadi yang menjadi inti seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita melatih nafsu kita saja untuk memasukkan atau untuk bersedekah. Karena yang seperti ini memang butuh latihan, Pak. Betapa banyak kita tahu bahwa Allah itu menjamin rezeki kita. Kita yakin itu. Tapi kenapa kita suka ragu-ragu? Ya toh? Kita suka ragu-ragu. Kira-kira sisa piro ya engko oleh tak kekno iki. Kira-kira kenapa pakai kira-kira? Itu menunjukkan kita masih ragu dan saya pun juga seperti itu. Saya mesti bilang, loh, kita ini kan udah dikasih tahu sama Allah. Allah jamin rezeki kita. Tapi kenapa kita suka ragu-ragu? Kalau dijamin itu pasti terjadi kan? Pasti ada, nggak mungkin kurang, pasti ada. Tapi kenapa kok pikiran kita selalu engkau kurang, engkau gak nutup duit, engkau gak iso ngebayar SPP, engkau gak iso. Itu pikiran selalu menghantui kita. Padahal sudah dikatakan sama Allah itu, pasti Allah jamin rezeki. Orang gila yang nggak kerja tetap hidup kok. Malah waktu COVID sehat mereka. Jadi kan Allah jamin rezekinya itu. Ya kan, lah kita yang malah makan enak malah nggak sehat. Orang gila yang makannya dari sampah malah sehat. Berarti kan Allah jamin rezekinya dia kan. Dan dia nggak mikir kan, makan apa, dia nggak mikir. Tapi tiap hari makan apa enggak dia? Makan tiap hari. Berarti Allah adakan terus itu. Dari mana sebabnya Allah adakan? Lah kadang kita ini suka mendahulukan akal kita, jamaah. Suka mendahulukan akal kita dibanding iman kita. Imannya dibelakangin. Sehingga kita ragu-ragu. Begitu ya Syekhuna. Kembali kepada masing-masing orang. Dan itu butuh latihan. Butuh latihan. Sakjane nggak apa-apa dia mengeluarkan. Sakjane nggak bakal kekurangan. Tapi karena dia sudah takut duluan, akhirnya dia nggak jadi mengeluarkan. Saya mau cerita sama antum. Waktu umroh kemarin, saya hanya punya uang yang pas untuk umroh. Untuk mengumrohkan ibu itu saya hanya punya uang yang pas. Ini uang saya tabung untuk anak saya mondok. Saya pikir kalau uang ini saya gunakan untuk umroh, berarti saya nggak punya tabungan. Ya kan, uang saya akan habis. Gitu kan. Kemudian saya pertimbangkan, sudah, bismillah. Untuk orang tua Allah akan ganti biidznillah. Dan antum tahu, uang itu kembali dalam rentan beberapa bulan saja. Padahal sebelumnya saya mengumpulkan uang itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun baru terkumpul. Ketika saya gunakan untuk biaya ibu umroh, itu uang kembali dalam beberapa bulan saja, gak sampai setahun. Bismillah, Allah datangkan sebab-sebabnya. Ini di luar nalar kita kan. Ini masalah keimanan, bukan masalah logika. Gak bisa dilogika. Contoh lain, saya kalau mudik ke Bontang itu habisnya 5 juta. Saya gak ikut. Yang mudik cuma istri sama anak-anak. Itu 5 juta, itu berangkatnya saja.
Ya kan? Saya bilang ke istri saya ketika wafatnya Ustaz Ridwan, udah pulang aja ke orang tua, mau masih hidup, bismillah ada uang. Ini uang saya kumpulkan dari Gojek waktu itu. Saya kumpulkan 5 juta. Istri saya berangkat, hari raya tiba, saya coba hitung uang yang saya kumpulkan dari Gojek di bulan Ramadan. Kembali 5 juta. Persis jumlahnya dengan uang yang saya keluarkan untuk mudik. Langsung Allah ganti cash. Ini masalah iman. Tapi apakah kita pakai prinsip nanti Allah ganti 5 juta juga? Tidak boleh kita pakai prinsip itu. Itu prinsip hitung-hitungan. Kita nggak bisa pakai prinsip itu. Tapi intinya prinsipnya Allah pasti akan ganti. Dari arah manapun, kita berupa uang, berupa kesehatan, Allah pasti ganti. Itu prinsipnya. Tinggal bagaimana kita iman, itu saja. Nah itu karena prinsip dia hitung-hitungan. Kalau prinsip dia hitung-hitungan, kemudian uangnya gak balik, maka dia akan kecewa. Pak Nanang pernah cerita ke saya tentang masalah itu. Bagaimana Allah kembalikan waktu itu, Pak Nanang. Jadi ini sedikit ibro. Jadi beliau menolong orang, kemudian beliau lupa kalau pernah nolong orang. Kemudian datang musibah. Apa yang beliau tolong dulu itu dikembalikan semua sama Allah ketika beliau dapat musibah tadi. Coba tanya Pak Nanang. Dan insya Allah kita semua pernah mengalami seperti itu. Cuman kenapa ketika datang kasus yang sama kita ragu-ragu lagi gitu loh. Itu anehnya. Harusnya ketika datang kasus yang sama kita nggak perlu ragu-ragu, langsung aja los gas. Nggak usah ragu-ragu. Tapi kenapa ketika Allah sudah buktikan kepada kita, ini loh tak ganti. Kemudian datang lagi kasus berikutnya, kenapa kok ragu-ragu lagi gitu loh. Itu anehnya kita. Harusnya kan kita nggak perlu ragu-ragu ketika datang kasus yang lain. Ini kan sudah. Kita harus yakin Allah ganti. Bismillah. Udah. Ada orang minta tolong, bismillah Allah ganti. Kita kasih. Karena sebelum-sebelumnya sudah Allah buktikan kalau Allah akan ganti kan. Tapi kenapa kok kasus datang berikutnya kita ragu? Ini anehnya kita. Makanya Allah katakan inna syaitona yukhawifu. Syaitan itu suka menakut-nakuti kamu. Jadi kita was-was terus. Padahal nggak perlu itu. Nah, Allah. Yang dua nanti saja. 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan kalau bertakwa, manusia bertakwa itu dia juga menyambung tali silaturahmi. Yang saya tanyakan, apakah bisa dikatakan bertakwa atau takwa yang sempurna kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi? Kan banyak kasus bahkan bertakwa sekali atau ibadahnya bagus sekali, tapi sambung tali silaturahminya tidak menyambung. Kan banyak berbagai macam kasusnya Pak Ustaz ya. Karena saudara tertua adiknya tidak pernah menyambung tali silaturahmi. Pas biar aja saya yang lebih tua, dia tidak menyambung ke adiknya. Soalnya dia merasa lebih tua daripada saudaranya itu. Jadi dia tidak menyambung sebelum akhirnya menyambung ke dia. Sedangkan dia bertakwa sekali. Apakah belum sempurna ketakwaan dia kalau dia tidak menyambung tali silaturahim? Kalau dia tidak menyambung silaturahim, maka nakis, takwanya berkurang. Karena takwa itu ada hubungannya dengan iman. Ya, takwa itu ada hubungannya dengan iman. Sedangkan tidak menyambung silaturahim itu ada ancamannya kemarin kan, termasuk dosa besar. Sehingga ketika dia tidak mau silaturahim karena merasa diri lebih tua, maka bisa jadi imannya berkurang, tidak sempurna. Dan silaturahim termasuk akhlak, dan akhlak termasuk penyempurna iman. Siapa yang tidak berakhlak maka imannya tidak sempurna.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasul. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, kata Rasul SAW. Makanya Rasul mengatakan tentang akhlak ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, misalkan falyukrim jirona, falyukrim jaro. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berarti kalau dia tidak memuliakan tetangga, berarti nggak beriman, gitu kan? Bukan kafir maksudnya, tapi imannya berkurang, tidak sempurna. Jadi akhlak itu mempengaruhi naik turunnya keimanan, dan keimanan itu ada hubungannya dengan ketakwaan. Makin tinggi imannya, makin tinggi takwanya. Makin berkurang imannya, berarti takwanya juga berkurang, naik turun seperti itu. Nah, paham ya Pak? Jadi berkurang. Nah, kelas menyambung silaturahmi itu akan menyebabkan dipanjangkan umurnya dan diakhirkan ajalnya. Mohon maaf, saya belum paham mengenai dipanjangkan umurnya. Jadi apa, misalkan umur saya itu 50, karena silaturahmi akhirnya ke 60, apa yang harus seperti itu? Mohon penjelasan. Nah, barakallahu fikum. Ini pentingnya kita rutin kajian. Ini kalau saya jawab Pak, itu akan membutuhkan topik baru lagi karena pembahasannya panjang. Jadi intinya ada dua definisi. Yang pertama, dipanjangkan umur itu memang benar-benar panjang. Yang kedua, dipanjangkan umur itu maksudnya adalah umurnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Benar-benar panjang artinya memang benar-benar dia ditambah umurnya sama Allah secara hakikat. Tapi mungkin yang menjadi panjenengan masalah adalah kan umur udah ditetapkan oleh Allah, masa bisa dipanjangkan? Artinya perpanjangan umur itu adalah bagian dari ketetapan Allah tersebut. Jadi ketika panjenengan dipatok 65, maka untuk mencapai 65 itu ada perpanjangannya. Jadi tetap patokannya 65. Tapi panjenengan tidak tahu apakah panjenengan nggak tahu berapa patokan umur panjenengan kan? Panjenengan hanya melakukan sebab-sebab yang membuat umur tersebut panjang. Maka di catatan takdir itu, di catatan takdir panjenengan itu juga akan tertulis, oh si fulan 63 tahun akan meninggal. Tapi sebelum 63 ini dia melakukan silaturahim, dia melakukan ini, melakukan ini, sehingga Allah panjangkan sampai 63. Seperti itu. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya para jamaah, bagi yang tidak ada udzur, hari ini ada kerja bakti masjid untuk persiapan Ramadan. Jadi silakan hadir. Jam berapa Pak Selamat? Jam 7:30 kerja bakti masjid, bersih-bersih masjid untuk Ramadan. Nah, semoga Allah memudahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.